Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Atlifa dalam sesi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi Nabi Muhammad SAW, Sang Pemaaf dan Jujur. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan solih-solihah berdoa dahulu ya. Nah, setelah kita berdoa, mari kita melanjutkan untuk materi yang pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW, Sang Pemaaf. Tahukah kalian sifat Nabi Muhammad SAW? Nah, beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan memaafkan orang-orang yang memusuhinya. Siapa sih orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad? Nah, kita akan menyebutkan 3 orang yang memusuhi Nabi Muhammad, yaitu ada Abdullah bin Ubay Abu Sufyan, Ikrimah, dan Hindun. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Tetapi bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang memusuhinya? Sikapnya adalah selalu memaafkan mereka. Nah, ada suatu kisah waktu itu Nabi Muhammad ingin berdakwah di Taif. Nah, Taif itu adalah sebuah kota yang tidak jauh dari Mekah. Nabi Muhammad ingin berdakwah ke kota Taif, tetapi penduduk Taif itu malah mencemooh dan melempari batu Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu terluka. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu tidak marah, tidak benci, ataupun malah membalas mereka. Beliau justru memaafkan mereka. Nah, ini adalah salah satu sifat yang harus kita tiru dan kita contoh dari Nabi Muhammad. Jika ada orang yang membenci kita, kita tidak boleh sampai mencemooh atau membalas mereka. Tetapi kita harus selalu memaafkan mereka. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf. Suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, dari ayat ini kita sudah bisa melihat bahwa Allah itu menyuruh kita. Nah, menyuruh kita sebagai manusia, sebagai umatnya untuk menjadi orang yang pemaaf dan selalu mengerjakan perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah perbuatan yang baik, serta jangan kita pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, ini sudah disebutkan dalam Allah dalam Quran surah Al-A'raf. Jadi, mulai hari ini kita harus menjadi orang-orang yang pemaaf. Nah, sesi selanjutnya adalah materi tentang Nabi Muhammad yang jujur. Nabi Muhammad sedari kecil sudah terkenal sebagai orang yang jujur. Jujur itu apa sih? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang kita ucapkan harus selalu sesuai dengan kenyataannya yang kita kerjakan. Kalau kita mengatakan tetapi tidak mengerjakannya, berarti ini sudah termasuk orang yang tidak jujur. Dalil tentang sifat jujur sudah dikemukakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita tidak boleh mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebohongan. Dan kita jangan sampai menjadi manusia orang yang selalu menyembunyikan kebenaran. Nah, itu ya, ini adalah dalil sikap jujur. Nah, Nabi Muhammad terkenal dari kecil sebagai orang yang jujur, yaitu saat beliau ikut berdagang bersama pamannya.
Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad dalam berdagang selalu bersikap jujur dan adil sehingga beliau sangat terkenal dan dihormati. Bahkan mendapatkan 2 gelar yaitu As-Siddiq dan Al-Amin. As-Siddiq itu berarti orang-orang yang benar dalam perkataan dan Al-Amin berarti orang yang dapat dipercaya. Nah, Nabi Muhammad ini sudah memiliki kedua gelar ini karena memang beliau itu sangat jujur dan adil kepada siapapun. Nah, dari sini kita juga harus mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ini, harus benar dalam perkataan dan harus dapat dipercaya. Oke, siap ya? Nah, apakah kalian pernah berbohong? Atau kalian pernah tidak sengaja berbohong? Apa sih akibat yang bisa kita dapatkan jika kita berbohong? Apakah dia akan dipercaya orang lain? Tidak mungkin. Kalau kita sekali berbohong, kita pasti tidak akan dipercayai oleh orang lain. Makanya kita harus membiasakan jujur. Orang yang terbiasa berbohong, maka mereka akan selalu terbiasa berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat, maka akan masuk ke neraka. Nah, makanya kita harus membiasakan bersikap jujur. Maka kita akan terbiasa berbuat baik. Orang yang terbiasa berbuat baik dan jujur, maka insya Allah orang itu akan masuk ke surga. Maka marilah kita mencontoh pribadi Nabi Muhammad. Selain jujur, Nabi Muhammad juga sebagai orang yang amanah dan lembut. Amanah itu bisa memegang kepercayaan orang lain. Beliau juga cerdas, pemaaf, dan berakhlak mulia. Maka setelah kita mengikuti sesi pembelajaran hari ini, Ibu Atlifa berharap anak-anak solih-solihah untuk selalu bersikap jujur dan bersikap pemaaf. Karena ini adalah 2 sifat yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya, siap semuanya untuk bersikap seperti ini? Nah, semoga siap semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak solih-solihah sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ibu Atlifa ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat bertemu kembali di sesi pembelajaran selanjutnya.